Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para habaib, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para asatidzah al-afadil, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan, para guru semua, dan santri-santri yang sedang berjuang menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama belajar lagi, mengetahui untuk kita amalkan ilmu-ilmu agama Islam, agar kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita segala kebaikan-kebaikan, yang ketika kita dengan izin Allah dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha dan surganya. Allahumma amin. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita larangan-larangan Allah, yang ketika kita mampu mengamalkan atau meninggalkan larangan-larangan itu, kita akan terhindar dari murka dan nerakanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pada kesempatan pagi yang Masya Allah indah. Indah apa indah ini? Indah ya, Masya Allah. Pagi hari, matahari bersinar terang. Allah berikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Allah berikan kita kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Dikatakan bahwa majelis ilmu ini adalah majelisnya para malaikat, atau minimal majelis yang dibersamai para malaikat. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini satu kebahagiaan yang sangat tinggi dalam Islam. Kebahagiaan, rezeki, anugerah yang sangat mewah, sangat agung dalam Islam. Tadi dikatakan bahwa menuntut ilmu itu, al-ilmu adalah bagian daripada tonggaknya iman. La ilaha illallah. Maka sebagai pembuka atau melanjutkan kata sambutan beliau tadi, kita mengangkat satu surat pendek daripada Al-Quran, yaitu Al-Asr. Mari sama-sama kita perhatikan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Waktu kita mulai dilahirkan sampai kita, mohon maaf, sudah sepuh seperti ini, sampai nanti kita akhir hayat kita. Allah bersumpah dari mulai dilahirkannya kita, ini untuk pribadi ya. Kalau al-asr itu semua kehidupan, semua waktu. Tapi minimal untuk diri kita. Dari semenjak kita dilahirkan sampai nanti kita diwafatkan, Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Semuanya benar-benar dalam kerugian. Coba, rugi semuanya. Baik dia itu muslim, baik dia itu non muslim, baik intinya bentuknya insanun, bentuknya manusia, kondisinya dalam keadaan merugi semuanya. Makanya di situ ada lamul ma'rifah, innal insana. Ini kalau anak pondok ada pemahaman ya tentang lamut ta'rif, alif dan lam sebelum kata insan. Intinya semua bentuknya yang kayak kita ini manusia, maka lafi khusrin. Ada lamut takkid lagi, benar-benar di dalam kerugian. Tapi ternyata ada istithna, ada exception, pengecualian. Ada segolongan manusia yang hidupnya ternyata tidak merugi, yang hidupnya ternyata justru mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kejayaan, dan segala macamnya kebaikan. Siapa mereka? Allah menyatakan illalladzina amanu. Nah, ini kita pegang ya. Yang tidak rugi, yang tidak bangkrut, yang sukses, yang jaya, yang beruntung adalah orang yang selalu belajar iman. Itu. Ini yang ringkas ya, supaya nanti kita ambil. Satu, yang belajar iman. Kedua, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak rugi, malah jaya, malah untung adalah yang beramal soleh. Dua. Ya, ini dipegang ini. Ya, pesan kita cuman begini saja. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi. Seperti ini, saling menasehati, saling memberi wasiat dalam kebenaran. Ringkasnya yang ketiga, wa tawassaw bis sabri, saling memberi wasiat tentang pentingnya kesabaran. Ada berapa semua? Ada 4. Nah, maka bismillah. Simple saja. Ya, tidak usah kita belajar yang tinggi-tinggi pagi ini. Mari sama-sama kita jaga 4 hal ini. Siap Bapak Ibu? Insyaallah ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan wa zawwajaka bikran. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ini kalau kita ceramah disuruh minum 3 ini, Masya Allah, bolak-balik kamar mandi. Masya Allah. Ini hiasan ya sebenarnya ya. Mana bisa gitu. Mohon maaf ini. Nah itu ya. Baik. Jadi bismillah. Ayo kita jaga 4 hal ini. Nah ya. Demi dalam setiap kehidupan kita. Ya, ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita bersama, mayoritas umat Islam Indonesia atau di Asia Tenggara, Southeast Asia, Asia Tenggara kita Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, Kamboja dan sekitarnya itu mayoritas pengamal mazhab Syafi'i. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i tentang surat Al-Asr ini? Lau ma nazalallahu suratan duna hadza lakafat. Jikalah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat yang lain untuk kita manusia kecuali surat Al-Asr ini, sungguh surat Al-Asr ini sudah mencukupi. Nah, bayangkan ini. Masya Allah, kita tahu makom Imam Syafi'i itu siapa? Termasuk manusia yang paling cerdas Allah ciptakan di muka bumi adalah Imam Syafi'i. Termasuk salah satu manusia yang Allah ciptakan dengan kecerdasan super adalah Imam Syafi'i. Nah, manusia sekelas itu mengatakan bahwa jikalau seandainya Allah tidak menurunkan surat lain kecuali surat Al-Asr saja, lakafat, maka sudah mencukupi. Ya, ini bukan ayat, bukan hadis, perkataan Imam Syafi'i, au kama qala Syafi'i. Maka kita lihat, kita ambil pelajaran tentang ayat Al-Asr ini, tentang 4 hal tadi itu, bahwa sesungguhnya kehidupan kita semuanya sepenuhnya yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Nanti nikmat apapun yang kita terima akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Termasuk yang paling inti adalah nikmat waktu. Nah, ini dia. Maka bagaimana supaya kita bisa mempertanggungjawabkan waktu kita di hadapan Allah? Maka kita lihat saja surat Al-Asr ini. Kita lihat. Nah, ya, caranya bagaimana? Simpel saja, kita lihat. Bagaimana misalkan kita di jam ini, di saat ini, di detik ini, di menit ini, bagaimana apa yang kita lakukan saat ini? Satu, ada nilai belajar iman. Yakini saja atau perhatikan saja. Perhatikan. Apakah saat ini kita sedang illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr? Jika ada 4 hal ini atau satu dari 4 hal ini ada saat ini, maka lanjutkan. Sebab apa? Kita tidak akan masuk golongan orang yang merugi. Tapi kalau kita yakini duduk kita di sini tidak ada illal ladzina amanunya, tidak ada wa amilus solihatinya, tidak ada wa tawasaw bil haqqinya, tidak ada wa tawasaw bis sabrinya, leave it, tinggalkan. Nah, itulah barometer. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Ukuran. Itulah ukuran akal kita dalam setiap keadaan di mana saja kita berada. Itu saja. Nah, itu saja. Misalkan duduk sama teman, ini kan sudah pasti ya. Ini insya Allah ada illal ladzina amanu, kita belajar iman. Ada wa amilus solihah, kita duduk dalam majelis ilmu adalah satu amal soleh. Wa tawasaw bil haqnya ada, wa tawasaw bis sabrinya juga ada. Sama-sama kita ada 4-4.
Nah, tapi nanti coba setelah ini kita melakukan apa? Ketemu dengan siapa? Nah, di situ akal kita mesti bertanya. Atau mungkin sebelum ketemu dia, sebelum berangkat, kita berpikir, aku ketemu dia, nanti kira-kira nambah iman enggak ya? Nah, itu dia ya. Aku ketemu dia, ini misalkan kalau ada pertemuan ya, misalkan aku atau menghadiri pertemuan lah atau apa saja ya. Aku ke situ nanti nambah iman enggak ya? Satu, tanya diri kita. Sebab apa? Yang ditanya nanti bukan dia, tapi kita yang ditanya oleh Allah. Nah, ini dia ya. Jadi memang setiap detik, setiap waktu yang kita lalui mesti kita tanya, adakah illallazina amanu? Adakah kita nambah iman, belajar iman ketika nanti aku ketemu orang itu? Satu. Kedua, apakah ketemu dia itu bagian daripada amal soleh? Ketiga, apakah nanti di situ akan saling mewasiatkan tentang kebenaran? Keempat, apakah ada aku belajar sabar dengan ketemu dia? Atau ke majlis, atau kemana saja, atau kegiatan apa saja? Maka pastikan 4 hal tadi itu. Jika ada, maka lanjutkan. Jika tidak ada, maka fikir, apa yang aku bisa lakukan? Contoh misalkan, ketemu dia nggak bakal atau kayaknya nggak ada cerita iman, maka kita yang memulai bicara iman. Jangan kita terikut apa yang dia bicarakan, jangan. Justru kita, kalau kita misalkan ketemu dengan mas siapa, ini nggak bakal bicara iman ini. Nah, supaya kita tidak rugi ketemu dia, maka rencanakan bagaimana supaya aku bisa bicara iman dengan dia. Walaupun cuman hayanu min sa'ah. Mari kita bicara iman walaupun sesaat sebentar. Supaya tidak lafi khus. Mudah kok sebenarnya. Satu, tadi tentang iman. Kemudian aku ketemu dia itu termasuk amal soleh apa enggak ya? Kalau kira-kira enggak, maka fikir, aku harus ketemu juga dengan dia. Bagaimana ketemu aku dengan dia termasuk jadi amal soleh? Kan kadang-kadang kita biasa mendengar kalimat MC atau siapa, semoga keberadaan kita di sini dihitung sebagai amal soleh. Betul kan? Nah, itu betul itu. Itu bagian daripada tafsir Al-Asr. Bagaimana supaya setiap kegiatan kita itu bernilai amal soleh. Amal soleh itu nanti menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Ketika kita berbuat baik di muka bumi ini, seberat biji zarrah pun akan menjadi pemberat timbangan kebaikan. Allahumma amin. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kalau na'udzubillah tsumma al'iyadu billah, di muka bumi ini berbuat satu keburukan, maka itu pun na'udzubillah menjadi pemberat timbangan keburukan. Tidak ada yang gratis. Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki beliau berkata, al-hayatu ma'iya balash. Al-hayatu ma'iya balash. Hidup itu, al-hayatu ma'iya la'ab. Ya, al-hayatu ma'iya la'ab. Hidup itu bukan main-main. Ya. Bukan main-main. Wal jannatu ma'iya balash. Ya, dipegang kalimatnya. Ini bukan hadis, bukan apa. Qala Sayyidina Al-Walid Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya. Al-hayatu ma hiya la'ab
wal jannatu ma hiya balash. Kehidupan ini tidak main-main, dan surga tidak gratis. Allah sendiri menyatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari kita jiwa-jiwa kita, harta-harta kita dibeli oleh Allah, bayarannya surga. Jelas. Jadi diri kita ini, hidup kita ini tidak main-main. Al-hayatu ma yal'ab. Tidak ada main-mainnya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asr tadi itu. Nah, itu dia, ya. Supaya kita selalu apa? Selalu ingat dan waspada bahwa setiap waktu kita adalah kebaikan, ya, sebagai pemberat timbangan di yaumil mizan. Itu, ya. Kembali lagi kepada surat Al-Asr. Pastikan kegiatan kita hari-hari menambah iman, ya, kegiatan kita ke sana dan ke sini, ketemu berdagang dan segala macam, pastikan dia ada nilai tambahan iman. Jika tidak, lafi khusrin. Ini jelas, ini ayat, ya. Jika tidak, maka rugi. Pastilah semua kita tidak ada yang mau merugi, tidak ada. Pasti kita semua mau untung, ya, pasti semua mau untung. Nah, dalam ayat ini Allah tunjukkan kita bagaimana cara beruntung, cara mendapatkan keuntungan. Nah, itu Masya Allah, ya. Tinggal ya bismillah, bagaimana kita jalani hidup kita. Begitu saja semua kegiatan, baik itu ketika kita kecil belajar ilmu agama, ya, contoh juga kembali kepada kita para bapak, para ibu. Nah, hati-hati anak-anak kita, ada yang katakanlah umur wajib sekolah. Nah, the question is, pertanyaannya adalah apakah mereka kita sekolahkan ke tempat yang dia ada pelajaran iman, atau cuma umum saja? Hati-hati, nanti yang kena adalah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ini kewajiban kita para bapak, para ibu untuk menjaga kita dan keluarga kita dari masuk neraka. Salah satunya adalah ketika mereka mulai masuk usia sekolah. Nah, ini. Jadi tanyakan kepada diri kita, anakku aku sekolahkan di situ, nambah iman apa enggak? Kalau cuma nambah ilmu-ilmu dunia saja, maka pindahkan, cari yang jelas-jelas dia ada tambah iman. Ya insya Allah juga selain nambah iman juga ada nambah ilmu, baik itu dunia ataupun apapun, ya. Itu. Begitu juga ketika nanti memasukkannya ke SMP, ya, usia SMP, di mana dia kita sekolahkan, pastikan dia bersekolah menambah iman atau belajar iman, belajar semangat amal soleh, dimotivasi untuk beramal soleh, dimotivasi untuk menjalankan sholat 5 waktu dan lain-lain, seterusnya. Nah, ini kewajiban kita ini, ya, khususnya para bapak, para ibu. Dan kalau adik-adik santri, maka bismillah, ya, ini sudah satu kebaikan yang agung. Allah Subhanahu wa taala
memondokkan ya anak-anak santri kita. Masya Allah, ini satu kesempatan yang sangat tinggi ya, anugerah yang sangat tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia ya. Jadi itulah inti kehidupan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita merespon surat tadi, surat Al-Asr itu. Bagaimana merespon ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Asr tadi itu. Ya, maka ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap detik dalam kehidupan kita tidak lepas dari nilai-nilai pahala. Baik itu bentuknya illal ladzina amanu, belajar iman, mengamalkan iman, nambah iman, ataupun wa amilus solihati, belajar amal soleh, mengamalkan amal soleh, mengajarkan orang beramal soleh, atau wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi, selalu memberi nasihat-nasihat kebaikan, berbagi nilai-nilai kebenaran. Wa tawasau bis sabri, berbagi nilai-nilai kesabaran. Ya. Contoh misalkan, ini agak ekstrim sedikit, mohon maaf. Salah satu kondisi kita, khususnya Bapak Ibu lagi, yang tidak sabar adalah menghutang ke tempat-tempat yang riba. Na'udzubillah. Ini hati-hati. Menghutang saja sudah aib, betul? Betul kan? Menghutang saja sudah aib. Walaupun masih boleh hukumnya menghutang, karena memang kita perlu sesuatu misalkan. Menghutangnya saja sudah aib. Contoh misalkan kita datang menghutang, ya kita akan posisinya di bawah. Pak, saya tolong pinjam duit Pak, ya kan? Satu, itu saja posisinya sudah aib. Apalagi menghutang yang nanti membayarnya riba. Na'udzubillah. Sudahlah hina, malah kena dosa. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab tidak ada sifat sabar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wasta'inu bis sabri was shalah, atau diawali dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah yang maha kaya, dialah tempat kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Termasuk tolong bayar hutang saya ya Allah. Betul? Betul apa betul? Ya, kalau dalam majelis-majelis itu ada kalimat waqdi dainal, ada yang nyambung waqdi dainal madinin, ada itu ya dalam majelis-majelis habaib, majelis para kiai segala macam. Saya mendengar satu kalimat atau doa, salah satu doa mereka adalah waqdi dainal madinin, ya Allah bayarlah hutang orang-orang yang punya hutang. Amin, amin. Itu salah satunya ya, waqdi dainal madinin, itu dia ya. Jadi minta bayar hutang kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Allah sendiri mengajarkan caranya, wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar dulu, tidak usah takut-takut langsung menghutang ke orang, malah bagaimana, atau malah menghutang yang ribawi. Na'udzubillah. Ini bab sabar ya, bab sabar. Nah, setelah hati kita kondisikan sabar, kemudian wassalah, kita sholat. Nah, sholat apa? Sholat hajat, minta dibayarkan hutang. Itulah dia.
Jadi jangan Bu, jangan tidak sabar. Kepingin usaha, mohon maaf ya kalau ada yang memang melakukannya, mohon maaf. Tapi bukan maksud saya menyinggung, karena memang bagian daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Semoga semua kita dihindari dari hutang-hutang yang ribawi. Allahumma amin. Kalaupun sudah terlanjur, semoga Allah segera lunasi dan tidak kita ulangi lagi minjam di tempat-tempat yang bernilai dosa riba. Nah, itu dia. Terus bismillah. Ya. Jadi bismillah. Sabar saja menghadapi, katakanlah mohon maaf, pahitnya kehidupan, mungkin diuji kemiskinan dan segala macam, karena itu bagian daripada ujian Allah. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Memang terkadang kita diuji kurang uang. Itu ujian Allah. Maka di ujung ayat itu nanti ada kalimat wabasyiris sabirin. Tetap ujung-ujungnya, wahai Muhammad, beri kabar gembira kepada umatmu yang mau belajar sabar. Nah, tapi tidak sabar-sabar saja, ada actionnya. Actionnya adalah wassalah wasta'inu bis sabri wassalah. Solat hajat 2 rakaat. Semoga Allah segera tolong ya Allah, hutang saya lunasi. Sementara nanti cara melunasinya bagaimana? Ndak usah mikir. Allah punya cara, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah punya triliunan, jutaan cara untuk melunasi hutang-hutang kita. Kita tidak masuk akal, tidak usah. Lakukan saja apa yang bisa kita buat. Lakukan saja apa yang bisa kita buat. Lakukan. Nanti lunasnya hutang, ini contoh ya hutang misalkan, supaya tidak terjerumus. Ya, bab sabar tadi itu. Allah punya cara. Ya. Mohon maaf ini kok kayaknya serius sekali ya hidupnya ya. Tapi ini penting karena kita ketahui ya, riba itu kalau sampai pada nilainya ya, riba itu dosanya na'udzubillah, kita menyebutkannya saja malu ya, menyebutkannya saja tidak tega, tapi harus disebutkan sebab ini ilmu, ini dakwah. Dosa daripada hutang riba itu adalah sama dengan na'udzubillah menzinai ibu kandung sendiri. Coba, ngeri apa ngeri banget? Ini jelas. Ya bukan nakut-nakuti, enggak ya, cuman ya, kalaupun memang sudah terlanjur minjam di bank apa dengan jaminan apa, ya doa-doa kita pada Allah semoga cepat diselesaikan. Cuman ini secara ilmunya saya sampaikan, ini kewajiban kita ya, kewajiban kita, katakanlah yang dulu mondok maka sekarang menyampaikan supaya inqadzul ummah minad dhalal, mengangkat, menyelamatkan manusia dari kesesatan jalan. Ya, hati-hati. Itu ya. Jadi dosa riba itu ya, maka dia akan sama dengan menzinai ibu kandung sendiri. Dosa zina sama perempuan yang lain-lain saja sudah, ya Allah, ngeri sekali, apalagi zina dengan ibu kandung. Bayangkan Rasulullah membuat gambaran. Ya, gambaran satu dosa itu. Coba. Ya mohon maaf, bukannya kita sok suci, enggak sama sekali. Setiap kita pasti punya banyak salah. Tapi Rasulullah membuat satu gambaran, ya, gambaran satu dosa, yaitu bagaikan berzina dengan ibu kandung sendiri.
Dosa apa? Dosa dengan riba. Hati-hati. Karena apa? Yaitu tadi, ini akan merusak tatanan, ya, merusak tatanannya. Logika ini agak tinggi sedikit ya, mau anak-anak santri yang mungkin belum nyambung. Kenapa analogikan itu apa ya? Nah, kenapa digambarkan bahwa berhutang riba itu sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri? Nah, secara sosial nanti tatanan sosial menjadi rusak. Ini anak na'udzubillah berzina dengan ibu kandungnya, nanti anaknya bin siapa? Rusak apa rusak? Rusak. Anak ibu itu tapi anak-anaknya, berarti yang lahir adalah cucu ibu itu, ya kan? Karena apa? Posisi anak itu adalah anak-anaknya, ya kan? Tapi juga anak dia. Bingung kan? Nah, itulah dia, rusak tatanan masyarakat. Maka begitu jugalah rusaknya tatanan masyarakat dengan hutang. Hutang adalah salah satu cara mudahnya terpecah dua betul? Nah, ini banyak di masyarakat terjadi. Gara-gara hutang akhirnya persahabatan pecah, malah na'udzubillah gara-gara hutang. Apalagi hutangnya hutang riba, jelas. Maka digambarkan oleh Rasulullah, gambarannya bagaikan menzinai ibu kandung. Sekali lagi saya ulangi, menzinai ibu kandung, akan punya anak misalkan, maka anaknya jadi anak gimana? Anak ibu itu tapi juga cucu ibu itu, iya kan? Karena mohon maaf, spermanya dapat dari anak kandungnya. Kan bingung itu anak. Nah, begitulah gambaran Rasulullah SAW kepada kita tentang bahayanya riba. Kenapa kok kita bisa jatuh na'udzubillah pada riba? Kembali watawasau bis sobri, karena kurang sabar. Betul? Akhirnya dengan tergesa bawa sertifikat motor, bawa sertifikat mobil, bawa sertifikat tanah, bawa sertifikat rumah. Pak, saya pinjam duit, ini jaminannya. Oke, tak kasih kamu 10 juta, bayarnya 10 juta 200 ya. Oke, bismillah. Tanda tangannya pakai bismillah. Padahal sedang berzina dengan ibu kandung. Na'udzubillah. Paham ya? Nah, jadi mohon maaf, ayo sama-sama kita istighfar. Kalau mungkin sudah terlanjur, kita istighfar. Semoga Allah segera membayarkan hutang-hutang kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo semua, astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Itu ya, sedikit makna yang zahir pada saya tentang surat Al-Asr. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Masih ada waktu? Berapa menit? 40 menit lagi? Hah? Monggo silakan jenengan. Kalau saya duduk sampai asar, bismillah. Memang ini senangan saya. Alhamdulillah Allah masukkan kesenangan saya belajar. Baik saya duduk ataupun bicara, saya bismillah tahan. Benar. Alhamdulillah nih adik-adik mohon doa ya. Semua kalian berdoa pada Allah supaya dikuatkan duduk, baik memberi ilmu ataupun mendengarkan ilmu, diberi kesenangan ya, diberi kesenangan. Alhamdulillah. Baik, nah sedikit, nah seperempat jam ya, 15 menit. Oke, bismillah. Nah, sambungan daripada
wal asri tadi bagaimana cara kita mengisinya. Nah ya, mengisi setiap waktu supaya nanti ada nilai imannya, supaya nanti waktu kita ada nilai amal solehnya, supaya nanti setiap waktu kita ada nilai tawasau bil haqqinya, ya, kebenarannya, ada nilai kesabarannya. Maka bismillah, di sisa hidup kita isi dengan apa kira-kira? Apa kira-kira yang bernilai ini semua? Banyak sekali ya, semua amal soleh yang Allah tawarkan kepada kita bernilai 4 hal tadi. Tapi insya Allah kita ambil yang mudah saja. Yang apa? Yang mudah saja. Ayo bismillahirrahmanirrahim, kita masuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi wal asri tadi, waktu-waktu kita supaya tidak lafi khusrin. Maka bismillah, kita baca satu ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang saatnya kepada orang-orang beriman ini untuk tunduk hatinya mengingat Allah. Nah, ini dia. Ya, mari sama-sama di sisa waktu kita, adik-adik juga latihan zikir. Bapak-bapak yang samalah dengan saya, mohon maaf rambutnya sudah putih, sisa waktu kita bismillah, jangan lepas zikir. Allah sendiri yang menyatakan, tadi ayatnya sudah kita baca, alam yakni, kapan lagi waktunya untuk kita, hati kita tunduk, fokus, yakhsha li zikrillah, berzikir mengingat Allah. Satu ayatnya jelas ya, ini pelan-pelan ini. Jadi maksud saya itu begini, kalau kita taklim ini jangan hanya duduk bicara buyar, enggak, tapi ada yang dibawa pulang dan kita amalkan sama-sama. Tadi saya juga bicara dengan bapak-bapak panitia di dalam, supaya apa? Supaya majelis ini setiap Ahad pagi jamaah mendapatkan banyak untuk dibawa pulang dan diamalkan. Jangan hanya untuk melakukan cuma rutinitas, Ahad pagi kumpul terus pulang, ya sudah balik lagi back to basic. Jangan begitu. Harus ada selalu penambahan iman, penambahan amal soleh, penambahan nilai-nilai kebenaran, penambahan nilai-nilai kesabaran. Nah, salah satu poinnya ini, banyak ya, semua adalah mengandung 4 hal. Tapi yang ini yang mau kita bahas sekitar 14 menit lagi mungkin ya. Baik, ayatnya tadi zikrullah. Kemudian zikrullah ini juga ada di ayat yang lain tentang kita manusia, orang yang sudah Islam. Ayatnya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ya, orang-orang iman itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah saat mereka berdiri. Wa qu'udan, kayak kita ini duduk berzikir. Wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Nah, ini masukannya lagi adalah ketika berdiri jangan lupa zikir, ketika duduk jangan lupa zikir, ketika berbaring jangan lupa zikir. Nah, bisa? Bisa. Wong Allah sendiri yang menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau enggak bisa, enggak mungkin ada ayat itu. Dan contohnya dari Rasulullah, para sahabat dan tabi'in ke bawahnya bisa. Cuman kan yang mau, ya kan? Kan jelas alam yakni lilladzina amanu. Jelas. Yang bisa adalah
allazina amanu, yang punya iman pada Allah, yang punya iman pada Rasulullah, yang punya iman yakin kepada hari akhirat, yang punya iman yakin kepada beratnya timbangan kebaikan. Itu ya, dua tentang zikir. Ketiga ayatnya apa? Biasa kalau khotib mau turun, beliau mengatakan wala zikrullahil akbar. Dan ketahuilah wahai umat Islam, yang paling agung di sisi Allah adalah amaliyah zikrullah. Jelas ini ayat ini, biasa dibaca khotib kalau mau turun, ya kan? Wala dzikrullahil akbar aqimus shalah. Sebelum mengatakan ayo tegakkan salat, dia mengatakan wala dzikrullahil akbar. Dan itu ayat Allah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya zikrullah adalah al-akbar, yang paling besar. Lah kalau dia paling besar, berarti kegiatan lain adalah paham ya? Simpel saja sebenarnya memahami Al-Quran itu, tidak susah, simpel, mudah. Alhamdulillah di sini sudah ada pondok, pimpinannya, ustadz-ustadznya, alumni pondok belajar sedikit bahasa Arab, minimal ayat-ayat yang inti-inti seperti tadi. Kenapa Allah menyatakan wala zikrullahil akbar, dan sungguh mengingat Allah adalah hal yang paling besar. Mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman terbaliknya bagaimana? Ternyata selain mengingat Allah adalah kecil. Lah, kecil sama besar mana yang lebih kita utamakan? Yang besar atau yang paling besar? Apa yang paling besar? Zikrullah, mengingat Allah. Sudah. Nah, maka alhamdulillah zikrullah pegangannya. Maka monggo, mungkin bapak-bapak sudah ada ustadz-ustadz yang mengajarkan zikir, ustadz-ustadz yang sudah atau bapak ibu juga sudah punya rutin zikir, disebut di setiap saat, kapan saja, di mana saja. Tadi pun sebelum dimulai majelis ini saya dengar ada zikir. Itu zikir apa tuh? Zikir Asmaul Husna. Monggo, kapan saja, di mana saja, tidak usah menunggu hari Ahad pagi, ndak. Kapan saja, di mana saja, kecuali mohon maaf di WC atau di tempat-tempat yang tidak layak. Nah, jangan. Tapi pas berkendaraan, nyetir mobil, masak, segala macam silahkan diulang. Itulah maknanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri mereka zikir, duduk mereka zikir, berbaring mereka zikir. Understand? Itu ya. Jadi ini poin-poinnya. Supaya apa? Setiap waktu yang kita lewati, every single time, setiap waktu yang kita jalani, nilainya adalah pemberat timbangan kebaikan. Itu saja pesan kita hari ini dengan ayat-ayat dan lain-lain tadi itu. Ya, supaya kita fahami bersama. Karena apa? Khawatir summa la tus'alunna yauma idzin, enggak bisa kita menjawab ngapain kamu kok nggak ada pahalanya kamu duduk di situ kumpul sama dia, nggak ada pahalanya. Na'udzubillah. Ya, sudah jelas ada solusi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada waktu? Berapa menit lagi? Belum, satu lagi. Supaya jelas nanti, ada waktu sedikit. Nah, ya, ada waktu sedikit ini kita sampaikan zikir apa, kan gitu. Wah, zikir banyak sekali. Maka zikir-zikir inti dalam kehidupan selain tadi yang sudah dibaca-bacakan, zikir inti adalah yang pertama. Ya, yang pertama maklum kita semua pasti banyak dosa. Penggugur dosa dan segala macam keburukan diri adalah zikir
istighfar, mohon ampun, maka akan takhalli, bahasanya apa? Takhalli, gugur semua keburukan, kosong semua keburukan dalam diri kita. Nah, setelah dia gugur, kosong keburukan dengan istighfar kapan saja, di mana saja, mau berapa kali terserah, maka kemudian tahalli, mengisi hidup kita dengan akhlak kebaikan. Dengan apa? Dengan zikir, solawat banyak, monggo jenengan pilih solawat apa saja, insya Allah semua baik. Ini singkat ya. Setelah dia berisi, nanti akan muncul tajalli. Setiap kali kita melihat kebaikan, kita tidak terkecoh dengan kebaikan makhluk, tapi akan muncul musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang Allah, astagfirullah, subhanallah. Nah, itu adalah buah daripada tajalli. Nah, jadi ingat 3 zikir dasar. Pertama astagfirullah atau sirahnya, susunannya terserah. Kemudian solawat juga banyak modelnya. Yang ketiga adalah la ilaha illallah. Bismillah, dirutinkan ini 100 kali pagi, 100 kali sore, insya Allah gugur dosa-dosa berguguran, akhlak baik akan masuk dan akan muncul kecintaan kepada Allah. Allahumma amin. Cukup ya? Alhamdulillah. Monggo kalau mau nanya, monggo. Oke, silakan. Takut. Yang pertama, padahal sholat niku termasuk sampun zikir, tapi kok disuruh untuk kita zikir yang sebanyak-banyaknya. Mohon keterangannya. Yang dua pertanyaan mawon nggih. Ngapunten kurang sopan. Masalah sholat jamaah. Padahal dalam hadis diterangkan la yadkhulul jannata qati'un. Nah, setelah itu imamnya itu mendolimi sama makmumnya, terus mendolimi tersebut sampai di pengadilan. Nah, tidak usah diceritakan dan kebanyakan. Nah, apakah sholat kita itu bisa diterima karena Allah? Sebab mengingat imamnya itu mendolimi yang sangat berat. Padahal imam tersebut sudah tahu la yadkhulul jannata qati'un. Masya Allah. Niku insya Allah kula nyuwun keterangan suarga paham bilang sholat kita itu apa diterima atau tidak. Sebab itu berdoanya ya mudah-mudahan diterima, tapi enggak. Sebab kula usia sudah banyak, jadi kalau mikir-mikir masalah ngaten menika. Matur nuwun saking pertanyaan kawula, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya minum dulu ya, pertanyaannya berat. Waduh. Baik, alhamdulillah. Kita sholat kan sudah zikir, kok masih disuruh zikir banyak-banyak? Ya betul, karena memang sholat itu dia di subuh hari tadi, waktu kosongnya kan banyak tuh, dari zuhur sampai zuhur. Khawatir di antara zuhur dan di antara subuh dan zuhur ada dosa. Nah, zuhur juga begitu, sudah sholat. Nah, nanti kan waktunya juga panjang. Terus sampai 5 waktu itu waktunya masing-masing panjang. Khawatir di tengah-tengah itu ada godaan setan dan segala macam, maka kita disunnahkan untuk lanjut sholat itu dengan zikir. Dan ini sendiri diamalkan oleh Rasulullah SAW. Setiap kali beliau setelah sholat, beliau
ada zikir-zikir khusus untuk sholat seperti biasa, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, dan selanjutnya sampai mungkin ditutup dengan doa, silakan. Kalau subuh malah khusus setelah sholat subuh beliau tarabba'a wa dzakarallaha hatta tatlu'asy syams. Setelah sholat subuh beliau bersila dan berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq disebut. Nah, ya. Itu dia. Jadi memang sangat pentingnya, ya. Kemudian kenapa kok masih disuruh zikir yang banyak? Karena memang antara satu sholat dengan sholat yang lain ini jaraknya, waktunya ada, dan khawatir tergoda macam-macam dunia, harta, termasuk tadi permusuhan dan segala macam. Itulah kenapa terapinya adalah zikir. Allah sendiri menyatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir saja hati kita akan tenang. Kalau hati tenang tidak mungkin menzolimi sampai ke pengadi. Nah, intinya itu, mohon maaf, kurang zikir. Dah, itu saja. Kalau zikir tidak mungkin menzolimi makmum, tidak mungkin sampai ke pengadilan. Ini mohon maaf ya kalau orangnya ada di sini tadi beliau enggak. Intinya itu saja ya. Intinya ayo sama-sama kita semangat belajar dan mengamalkan zikir. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menyembah Allah itu sampai mati. Nah, kemudian ada lagi kalimat, kok sudah sholat tapi masih tadi menzolimi. Padahal sebenarnya kan ayatnya jelas, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kok sudah sholat tapi bahkan jadi imam kok masih tak fahsya wal munkar. Nah, ini ada satu pesan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat, wahai orang yang beriman, sampai kalian mengetahui arti-arti apa yang kamu ucapkan dalam sholatmu. Dari mulai inna sholati wa nusuki dan seterusnya, subhana rabbiyal azim, dan seterusnya, bacaannya mesti kita ketahui artinya. Nah, itu dia. Kalau tidak tahu, maka terjadilah hal-hal yang terjadi sekarang ini. Sholatnya ada kalimat dulu na'udzubillah, STMJ. Sholatnya jalan, maksiat apa? Sholatnya terus, maksiat jalan. Kenapa demikian? Karena tidak faham apa yang dia ucapkan dalam sholatnya. Maka sekali lagi alhamdulillah ini ada pondok belajar arti-arti bacaan sholat. Apa itu wajjahtu wajhiyya, apa itu, nah semuanya insyaallah ya Bapak Ustadz tahu semua, duduk bersama diartikan. Nah, supaya apa? Sholatnya lebih berkualitas. Allahumma amin. Segitu dulu ya. Hah? Oh, sah apa tidak ya, ketika secara zahir ada syarat-syarat dan rukun-rukun diterimanya atau syurutu sihhatis shalah. Nah, di sini saya baca, ada dibaca At-Taqirat As-Sadidah ya, kitab fikih yang dibaca di masjid. Saya lihat ada satu hal kitab yang bagus, ada rukun-rukun, ada syarat sahnya sholat jelas. Secara zahir kalau dia memenuhi semua rukun dan syarat sah sholat, maka sholatnya sah. Nah, ini secara wajib ya, ini diterima sah sholatnya. Adapun pengaruhnya, ini beda ya, dua hal ya. Apakah sholatnya tadi sudah sah
apakah nanti diterima atau tidak, atau bisa memberi pengaruh, nah itu hal yang lain. Nah, ya, jadi masalah ditanya apakah sah, ya sah ketika dia memenuhi atau mengamalkan syarat dan rukun sahnya sholat, ya sah insya Allah. Nah, tapi efeknya kepada diri sampai sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu bab yang lain, belajar lagi zikir dan segala macam. Sekali terakhir saya sampaikan, disinilah perlunya kita kepada mursyid. Nah, ini dia ya. Hal yang penting Bapak Ibu semua, pastikan hidup kita ada mursyid. Mursyid itu apa? Pembimbing. Kalau betul-betul kita ada mursyid, tidak mungkin kita ke pengadilan sesama muslim, tak tuntut kamu, tidak. Masih sangat bisa untuk diselesaikan secara agama dan kekeluargaan. Tapi karena yang satu tidak ada mursyid, yang satu tidak ada mursyid, maka jadilah hal yang terjadi. Na'udzubillah. Tapi kalau kita datang ke mursyid kita, ke guru agama kita, maka gimana ini Pak Yai? Gimana? Ya sudahlah, kamu itu apa masalahnya? Akan bisa diselesaikan di pengadilan kiai saja. Tidak sampai pengadilan jauh-jauh. Bikin malu, duit keluar, na'udzubillah. Tambah permusuhan. Tapi kalau selesainya di pengadilan kiai, alhamdulillah. Itu pentingnya kita memiliki mursyid atau pembimbing dalam hidup kita. Wallahu a'lam bissawab. Enggak. Sudah cukup ya? Alhamdulillah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita, katakanlah yang menyampaikan, mendapatkan hidayah, juga jamaah semua kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berilah kami petunjuk-Mu. Berilah petunjuk-Mu juga kepada orang-orang yang dekat dengan kami. Berilah petunjuk-Mu, hidayah-Mu kepada seluruh umat manusia. Dan jadikanlah kami orang-orang yang menjadi sebab mereka mendapatkan petunjuk-Mu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله. عمرها يا ربي بجاهك
ya Rasulullah. Allahumma ya Rabbana cukupono luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah Nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupono luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah Nabi wali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Amin.